Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Meta Pratama, mahasiswa UMT, Prodi Akuntansi semester 6. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya. Dan dalam video ini saya akan membahas apa itu dimaksud dengan metodologi penelitian dan apa yang saya ketahui tentang metodologi penelitian sampai saat ini. Yang pertama adalah apa itu dimaksud dengan metode ilmiah. Nah, secara umum metode ilmiah ini dimulai dengan mengidentifikasikan masalah. Selanjutnya, setelah mengidentifikasikan masalah, kita akan merumuskan hipotesis. Setelah kita merumuskan hipotesis, kita akan menguji hipotesis kita itu bisa diterima atau tidak. Selanjutnya, setelah kita menguji hipotesis kita akan membuat kesimpulan. Nah, kita masuk dengan unsur yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, apa masalah penelitian itu? Nah, masalah penelitian ini dapat dijawab dengan dua bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat tanya, yang kedua adalah kalimat tujuan. Nah, yang kedua selanjutnya adalah mendefinisikan masalah penelitian. Di sini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan variabel. Nah, variabel adalah suatu arti yang dapat membedakan suatu unsur dengan yang lainnya. Nah, dengan variabel itu kita juga harus tahu beberapa jenis penelitian. Ada beberapa jenis penelitian yang ada di Indonesia. Contoh ada penelitian deskripsi, penelitian korelasi, dan penelitian eksperimen. Nah, selanjutnya, setelah kita mengidentifikasikan masalah, kita harus merumuskan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Nah, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, biasanya, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya kita masuk dengan jenis-jenis hipotesis. Banyak jenis-jenis hipotesis yang ada di perumusan hipotesis seperti ini. Contoh, jenis hipotesis tanpa arah, berarah, statistik, hipotesis nol, hipotesis deskriptif, dan hipotesis komparatif. Nah, habis itu kita masuk dengan desain operasional. Ini adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, di pertemuan sebelumnya, di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan beberapa macam skala pengukuran dari skala nominal sampai dengan skala rasio. Nah, mari kita bahas satu-satu macam-macam skala pengukuran. Yang pertama adalah skala interval atau biasa disebut dengan Likert. Nah, skala Likert ini biasanya mengukur sikap atau pendapat seseorang atau satu kelompok tentang sebuah fenomena. Selanjutnya dengan skala Likert ini, variabel yang dijadikan indikator dan indikator menjadikan item-item pertanyaan. Jadi indikator yang dijabarkan oleh variabel ini menjadikannya sebagai item-item pertanyaan. Nah, biasanya skala Likert ini menjadi alternatif jawaban dalam skala pengukuran dan instrumen penelitian. Selanjutnya kita masuk pada skala Goodman. Nah, skala Goodman ini mempunyai dua jawaban tegas. Data yang didapat berupa interval maupun rasio. Nah, skala Goodman biasanya dibuat dalam pilihan ganda, juga bisa dalam bentuk checklist. Nah, jawaban dari skala Goodman ini dibuat berdasarkan nilai skor tertinggi adalah 1 dan yang terendah adalah 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada skala nominal. Skala nominal itu adalah skala pengukuran di mana angka itu tidak bermakna, hanya sebagai pembeda. Selanjutnya kita masuk pada skala ordinal. Skala ini yang skalanya itu biasanya bertingkat ataupun memiliki rating. Selanjutnya kita masuk pada skala rasio. Nah, ini adalah skala tertinggi dalam skala pengukuran karena biasanya itu ada rumus-rumusnya. Contohnya ROA, dari laba bersih per laba aset total. Nah, ini adalah
skala rasio ini adalah tingkat pengukuran tertinggi dari skala pengukuran dan instrumen penelitian. Selanjutnya kita masuk pada populasi sampel. Sebelum kita masuk apa populasi dan sampel, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan populasi. Nah, populasi adalah wilayah yang umum yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, itu populasi. Jadi populasi ini bisa dibilang adalah wilayah yang umum. Jadi satu wilayah yang umum yang terdiri atas suatu benda atau objek yang biasanya itu mempunyai kuantitas tertentu maupun karakteristik tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk dengan apa yang maksud dengan sampel. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi. Bagian sedikit dari populasi. Nah, teknik sampling itu terbagi atas dua. Ada teknik probability sampling, ada juga disebut dengan non-probability sampling. Nah, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Nah, itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur. Selanjutnya kita masuk dengan apa yang dimaksud dengan teknik non-probability sampling. Nah, teknik ini teknik yang tidak dapat memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota yang dipilih menjadi sampel. Nah, kita masuk dengan analisis data. Dalam penelitian, biasanya nih, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terpenuhi. Biasanya, kegiatan dalam analisis data itu adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan dan menjawab rumusan masalah, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan untuk mengukur hipotesis itu bisa diterima ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita masuk dengan teknik analisis. Dalam teknik analisis data ini biasanya menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian, yaitu dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pertama kita masuk dengan statistik deskriptif. Nah, dari namanya kita udah bisa tahu ya, deskripsi. Nah, adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Selanjutnya, kita masuk pada statistik inferensial. Nah, sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik kemungkinan atau probabilitas, karena teknik statistik ini menganalisis data sampel dan hasilnya dilakukan untuk populasi. Biasanya statistik ini digunakan bila sampel dan dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan dengan random atau bisa disebut dengan statistik probabilitas. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.